Nah di sini sama-sama kita lihat bahwa target bulan Juni tahun 2021 ini masih belum ada, masih kosong. Kuantitasnya masih kosong ya, Bapak Ibu sekalian ya. Masih kosong untuk realisasi kuantitasnya. Begitu pula untuk kualitas juga masih kosong. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengisi realisasi kuantitas tersebut. Nah, cara mengisi realisasi kuantitas tersebut itu dengan cara input laporan harian. Caranya adalah dengan input laporan harian. Jadi target bulanan ini sudah ada, sudah kita buat tadi, tinggal kita realisasikan melalui laporan-laporan harian yang kita, nanti otomatis target bulan ini akan terpenuhi dari laporan-laporan harian yang sudah Bapak Ibu inputkan. Nah sekarang kita coba ya Bapak Ibu sekalian, kita coba caranya bagaimana. Caranya adalah Bapak Ibu bisa mengakses menu laporan harian kinerja. Jadi ada salah satu menu di atas, itu ada tulisannya adalah laporan harian kinerja. Kemudian kita pilih saja yang paling atas, yaitu laporan harian kinerja SKT. Bapak Ibu bisa klik di situ, laporan harian kinerja SKP. Nah kemudian di sini masih kosong laporan hariannya untuk bulan Juni tahun 2021. Caranya di pojok kiri atas itu ada tombol berwarna biru. Bapak Ibu bisa input laporan harian kinerjanya. Nah di sini di laporan harian kinerjanya. Nah kemudian Bapak Ibu bisa inputkan laporan harian kinerja tersebut dengan disertakan laporan harian yang Bapak Ibu inputkan ini itu terkait dengan target bulanan yang mana. Untuk merealisasikan target bulanan yang mana. Nah ini di sini dengan cara memilih klasifikasi SKP bulanannya. Nah, seperti itu. Sekarang saya coba inputkan saja, misalkan menginput data. Hari ini saya akan menginput data sudah saya laksanakan sebanyak 17 data, misalkan. Kemudian di sini juga ada jam mulai dan jam selesainya. Jam 8.00 sampai jam 14.00 terkait dengan yang menginput data. Kemudian saya simpan. Oke. Nah sini masuk ke laporan hariannya. Nah di sini kalau saya lihat di sini saya ambil tombol cepatnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya lihat ya. Di sini target saya 100 data, sudah masuk sebanyak 17 data. Nah, saya coba input lagi di laporan hariannya. Input laporan harian, saya input lagi. Menginput data. Kalau tadi 17, sekarang saya masukkan 12 data saja. Jamnya saya masukkan misalkan jam 9.00 sampai jam 14.00. Saya simpan. Oke. Nah sekarang sudah masuk 2. Saya coba cek. Jadi mengeceknya ada dengan 2 cara ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk mengecek realisasi bulanan itu bisa 2 cara. Satu adalah dengan cara tombol warna hijau ini, itu untuk bulan berjalan, menampilkan realisasi bulan berjalan. Bapak Ibu bisa cek langsung berapa sih realisasi bulan yang sudah saya penuhi. Nah di sini totalnya kalau misalkan saya perbesar sedikit sudah 29 data. Tadi pertama saya input 17 data, kedua saya input 12 data. Totalnya sudah 29 data progresnya. Seperti itu. Jadi proses ataupun realisasi kuantitas itu sendiri itu didapatkan artinya dari laporan harian ya. Nah, itu nanti akan terakumulasi semua setiap bulannya. Laporan harian yang Bapak Ibu inputkan itu akan terakumulasi dan menjadi realisasi bulanan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Bapak Ibu ada yang bertanya,
Pada saat saya input laporan harian itu ada tombol proses di bawah tanggal, itu fungsinya apa? Siapa tahu nanti ada yang bertanya ya. Jadi fungsi tombol proses atau centang proses itu adalah untuk menentukan apakah laporan harian saya itu berkontribusi ke SKP tahunan atau tidak. Jadi ini tombol yang bisa menentukan apakah harian saya ini hanya berkontribusi ke bulanan atau sampai dengan ketahunannya juga. Nah ini fungsi tombol proses. Seperti itu. Contoh misalkan seperti ini. Saya memiliki target SKP tahunan menyusun satu laporan. Hari ini saya menyusun konsep laporan, atau misalkan jangan konsep, saya mengumpulkan data laporan sebanyak 1000 data. Itu kan tahapan untuk mencapai satu laporan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mengumpulkan data sebanyak 1000 data ini adalah bagian proses atau tahapan dalam mencapai satu laporan tersebut. Pertanyaan saya, itu proses atau tidak proses? Proses atau tidak proses? Proses. Artinya dia tidak akan berkontribusi ke secara kuantitas ke SKP tahunannya. Kalau saya centang katakanlah tidak proses, sehingga berkontribusi ke SKP tahunan, tidak proses ya, sehingga berkontribusi ke tahunan, maka di SKP tahunan saya adalah targetnya 1, realisasinya 1000. Jadi kuantitasnya itu masuk ke realisasi kuantitas SKP tahunan. Sekarang saya tanya lagi, sekali uji petik ya, biar nanti kalau Bapak Ibu ada yang bertanya, Bapak Ibu bisa menjelaskan. Target saya adalah menerima surat 1000 surat. 1000 surat. Hari ini saya menerima surat sebanyak 25. Proses atau tidak proses? Proses atau tidak proses? Jawabannya adalah tidak proses. Karena dia sudah berkontribusi secara kuantitas ke SKP tahunannya, kurang lebih seperti itu. Nah tadi sengaja pada saat saya input laporan harian, saya tidak centang proses karena memang dia berkontribusi ke SKP tahunan. Jadi kalau kita lihat di sini, realisasi bulanannya adalah dari 100 data dia sudah achieve atau sudah mencapai target sebanyak 29 data. Secara persentase artinya masih 29% ya, kira-kira ya. Itu kalau target bulanan. Kalau kita bandingkan dengan target tahunannya, karena 29 ini berkontribusi ke SKP tahunan juga, dikarenakan saya tidak centang proses, kita cek ya. Nah ini, kalau kita komparasi dengan target tahunan, dia masih 2,4% dari target sebanyak 1200 data. Jadi 1200 data, targetnya realisasinya sudah 29 data. Jadi beda ya, antara target bulanan dan tahunan itu beda. Gitu. Kalau secara bulanan dia masih sudah sampai 29%. Tapi kalau kita komparasi 29 data ini terhadap target tahun 1200, dia masih 2,4% di situ. Jadi dia langsung berkontribusi masuk ke SKP tahunannya. Dan nanti kalau Bapak Ibu mau tahu di SKP tahunannya itu dari mana angka 29 data ini bisa terjadi, Bapak Ibu bisa klik 29 data ini, dia akan muncul tracking recordnya. Oh 29 data ini dapatnya tanggal 11 Juni yang diinput 17 data tadi, 11 Juni juga sebanyak 12 data. Jadi 29 data itu dapatnya dari situ. Gitu. Jadi nanti dia akan akumulate selama setahun penuh. Jadi tidak tiba-tiba muncul realisasinya 29 dari akhir tahun yang kita inputkan, tidak. Dia akan ngambil data, tracking datanya secara histori, kemudian dikumpulkan jadi satu pada sistem. Seperti itu. Sehingga dalam sistem ini kita bisa ngecek SKP tahunan bawahan kita itu secara real time. Anda SKP tahunannya progresnya sampai dengan detik ini, tanggal 11 Juni itu sudah sejauh mana sih? Itu bisa dicek dari sistem. Seperti itu. Kok progresnya masih jauh dan sebagainya, itu bisa dicek dari sistem.
Oke, kita kembali lagi ya ke laporan harian. Jadi fungsinya proses dan tidak proses itu sendiri, dia akan berkontribusi ke tahunan atau tidak. Nah sekarang kita coba, kita tes ya, kita tes. Saya punya target bulanan yang tahapan. Kalau tahapan itu pasti pada saat saya realisasikan laporan hariannya itu dia kategorinya proses. Jadi saya punya target SKP tahunan menyusun satu laporan. Kemudian hari ini saya menyusun konsepnya, konsep laporan tersebut. Konsep laporan sebanyak 2 konsep misalkan. 2 konsep. Jamnya misalkan jam 11. Terkait dengan konsep laporan. Oke, kita cek realisasi bulanan ya. Nah ini menyusun konsep laporan, targetnya adalah 2 konsep. Terrealisasi 2 konsep nih. Berarti 100% ya di bulanannya. Pertanyaan saya, 2 konsep ini seharusnya proses atau tidak proses terhadap SKP tahunan? Seharusnya proses ya. Seharusnya proses. Nah ini anggapnya saya lupa centang proses tadi. Seharusnya proses ya. Saya lupa nih centang proses, makanya status prosesnya tidak ada. Saya cek di SKP tahunan. Di SKP tahunan jadi berapa? Target saya itu 1 laporan. Nah ini, jadi 200%. Kuantitasnya sudah langsung berkontribusi ke sini. Padahal itu masih konsep. Padahal tadi itu masih konsep. Karena apa? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena pada saat saya input laporan harian, saya lupa centang proses. Sekarang kita coba, kita edit, kita centang prosesnya. Saya centang prosesnya. Oke. Kemudian saya simpan. Oke. Nah ini sekarang sudah muncul ya status prosesnya ya. Dia sudah masuk, sudah muncul status prosesnya. Sekarang kita cek di SKP tahunannya. Masih berkontribusi nggak ke SKP tahunannya? Nah, 0 ya, 0%. Belum berkontribusi ke SKP tahun tadi, masih 200% ya. Sekarang masih balik ke 0. Yang benar seperti ini, karena itu belum jadi satu laporan, masih konsep ya, sehingga dia harus dicentang proses. Jadi sederhana proses, tapi krusial terhadap SKP tahunan ini. Seperti itu. Guys. Baik, sampai di sini silahkan Bapak Ibu coba input laporan harian, kemudian cek realisasi bulanannya apakah sudah muncul atau belum. Kalau perlu Bapak Ibu bisa cek langsung ke realisasi tahunan. Bapak Ibu sekalian memainkan fungsi proses tidak proses tadi. Nah, silahkan diinputkan laporan hariannya, cek realisasi bulanannya apakah sudah muncul atau belum. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah ya, sudah muncul realisasi bulanannya secara kuantitas. Masing-masing Bapak Ibu sekalian cek realisasi bulanannya. Saya akan buka juga realisasi bulanan saya. Nah ini sudah muncul realisasi kuantitasnya melalui laporan harian. Nah kalau sudah muncul seperti ini sebenarnya sudah selesai. Dari sisi user bawahan itu sebenarnya sudah selesai. Cuman sebagai user atasan kita punya tugas lainnya, yaitu menilai kualitas ini. Nah ini harus dinilai oleh atasan saya. Caranya bagaimana? Caranya
mohon diikuti. Bapak Ibu bisa masuk ke menu SKP lagi, kemudian pilih paling bawah yaitu SKP bulanan bawahan. Saya ulangi, masuk ke menu SKP, pilih SKP bulanan bawahan. Ini berbeda dengan yang saya ajarkan bulan Februari lalu ya. Ini akan berbeda, sedikit berbeda, karena kita sesuaikan. Kalau dulu yang bulan Februari, kita harus verifikasi laporan harian bawahan satu persatu. Ada yang masih ingat nggak, di bulan Februari itu kita pernah memverifikasi laporan harian itu satu persatu. Dari sangat baik, baik, cukup, kurang, baik, buruk, dan sebagainya. Sekarang udah nggak ada. Kalau Bapak Ibu tadi sadar, pada saat Bapak Ibu input laporan harian, itu status verifikasi itu udah nggak ada. Udah hilang. Di laporan harian itu udah hilang. Karena di dalam sistem yang kita sesuaikan ini dengan kondisi di Purworejo, itu kita hilangkan verifikasi harian. Karena kemarin kan diskusinya kita, waduh mas, kalau misalkan bawaan kita ada berapa, verifikasi harian ini cukup banyak gitu dan sebagainya. Oleh karena itu hasil diskusi kita hilangkan. Nah, bagaimana cara menilai kualitas bulanannya kalau nggak berdasarkan verifikasi? Nah, kita lihat sama-sama. Masih menu SKP, pilih paling bawah yaitu SKP bulanan bawahan. Nanti akan muncul nama bawahannya kita. Kemudian klik nilai kualitas bawahan. Di sini nilai kualitas bawahan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingat lagi di bulan Februari, dulu menilai kualitas bulanan itu satu-satu ya. Sini saya punya 3 target bulanan, nomor 1, 2A, dan 2B. Dulu satu persatu, ini saya nilai kualitasnya, ini saya nilai kualitasnya, yang nomor 2B juga saya nilai kualitasnya. Kalau sekarang tidak, sudah tidak perlu diverifikasi hariannya, input kualitasnya pun juga cuma sekali ini aja, yang muncul cuma satu tombol saja. Kalau dulu tombol ini muncul, sini muncul, nilainya satu persatu. Sekarang satu kualitas untuk semuanya. Satu kali kualitas untuk semuanya. Bapak Ibu silahkan diklik, kemudian masukkan berapa kualitasnya. Nah, itu langsung. Dan sudah tidak ada rekomendasi lagi ya. Sudah tidak ada rekomendasi. Dulu ada rekomendasinya, kita batasi. 61 sampai 70, Bapak Ibu nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. 91 sampai 100, Bapak Ibu nggak boleh kurang dari 91 sampai 100. 61 sampai 75, Bapak Ibu nggak boleh lebih daripada 75, boleh rendah daripada 61. Dulu ada rekomendasinya, sekarang udah enggak, kita lepas dulu. Kita lepas, masukkan kualitasnya, kemudian klik simpan OK. Maka 92 ini akan menjadi kualitas keseluruhan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa diklik tombol approve ya, di pojok kiri bawah. Jadi sekarang, kalau boleh saya sederhanakan, saya klik dulu tombol approve ya. Kita bandingkan dengan kondisi yang Februari lalu ya. Oke, udah saya klik approve di pojok kiri bawah. Dulu, untuk yang versi yang bulan Februari, yang kita laksanakan di bulan Februari, tugas atasan itu satu adalah verifikasi harian, kedua adalah menilai kualitas bulanan bawahannya per kegiatan, yang ketiga approve. Kalau sekarang hanya sekali kualitas bulanan, kemudian tombol approve, selesai. Jadi jauh kita sederhanakan. Udah nggak perlu lagi verifikasi harian, tidak perlu lagi menilai kualitas bulanan satu per satu kegiatan, sudah tidak ada lagi. Jadi cukup satu kali input kualitas itu untuk semuanya, klik tombol approve, selesai. Jadi jauh lebih sederhana seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau sudah, jangan lupa klik tombol approve.
Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dicek durasi bulanan dan sudah oke, sekarang kita lanjutkan kembali materi kita. Artinya untuk seluruh fungsi SKP ini sudah kita eksplorasi. Untuk fungsi SKP ini sudah kita eksplorasi, mulai dari target dan hasil tahunan, kemudian SKP tahunan bawahan, kemudian target dan hasil bulanan, dan yang terakhir SKP bulanan bawahan itu sudah kita eksplorasi semua ya. Oke, sekarang kita satu persatu ke kanan ya, biar nanti Bapak Ibu sudah tahu. Kalau ditanya menu yang nomor 3 itu apa, 4 itu apa dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita beralih ke sebelah kanan, yaitu perilaku bulanan. Ada yang tahu nggak fungsi menu ini apa? Ada yang tahu? Pertanyaannya adalah, kan kita punya aplikasi perilaku 360. Kenapa masih ada perilaku bulanan? Fungsinya apa? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ditanya ya, di dalam PP 46 tahun 2011 itu ada yang disebut dengan buku catatan perilaku. Buku catatan perilaku. Buku catatan perilaku ini digunakan oleh atasan ketika YBS akan pindah. Semisal saya atasan, saya punya bawahan, kemudian saya pindah, dimutasikan atau dipromosikan, saya bisa meninggalkan buku catatan perilaku terhadap orang yang menggantikan saya. Sehingga orang yang menggantikan saya ketika menilai bawahan saya itu punya dasarnya dengan perilakunya. Misal saya pindah di bulan Oktober, misalkan saya pindah di bulan Oktober, atasan yang baru tersebut ketika menilai bawahan saya itu pasti kan bingung, perilakunya bagaimana, orang saya baru pindah bulan Oktober, pasti menilai ya 1 bulan terakhir saja, seperti itu. Nah, buku catatan perilaku ini fungsinya adalah bisa dijadikan referensi oleh atasan, oleh orang pengganti saya dalam menilai bawahan saya yang lama, bawahan saya yang lama. Jadi Bapak Ibu bisa input buku catatan perilaku terhadap bawahan Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika ganti atasan, buku catatan perilaku ini akan tersampaikan ke atasan yang baru. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini, saya inputkan. Nah, seperti ini misalkan catatan perilakunya untuk bulan Januari. Nanti saya masukkan bulan Februari, Maret, April, Juni, dan seterusnya. Nah, ini nanti ketika berubah atasannya, misalkan ini bawahan saya namanya Pak Sukaryanto ya. Pak Sukaryanto ini ternyata atasannya bukan saya lagi. Atasannya berubah menjadi katakanlah Pak Budi. Pak Budi itu bisa melihat nilainya yang saya berikan ini. Sehingga nanti Pak Budi ketika menilai Pak Sukaryanto itu bisa menggunakan referensi yang sudah saya inputkan. Itu yang disebut dengan buku catatan perilaku. Jadi bisa dipindahkan ke atasannya yang lain. Nah, lebih seperti itu. Kalau seandainya berubah, itu yang disebut dengan buku catatan perilaku. Jadi perilaku bulan ini adalah buku catatan perilaku. Jadi nanti ketika menilai dengan aplikasi 360, yang melihat ini dulu. Buku catatan perilaku yang ditinggalkan sebelumnya. Kalau seandainya saya atasannya yang baru pindah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita pindah lagi. Sekarang buku catatan perilaku sudah. Ke kanannya itu ada laporan harian kinerja. Tadi kita sudah lakukan itu. Jadi menu laporan harian kinerja SKP tadi sudah kita coba. Laporan harian kinerja SKP bawahan juga kita sudah coba. Kemudian di sini ada laporan harian non SKP.
Jadi laporan harian non SKP itu seperti apa? Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya di dalam regulasi kita itu tidak ada wadah yang seperti ini. Laporan harian non SKP itu sebenarnya nggak ada. Tapi kasus yang sering ada di lapangan yang paling banyak adalah yang ini sebenarnya. Nah, mungkin saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, adakah Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, peserta yang ada di sini, yang selama ini mengerjakan tugas di luar tugas jabatan, tapi tidak ada SK, SP, ST atau seterusnya? Nah kan, persis seperti apa yang saya bilang, di regulasi tidak ada, tapi kasus ini paling banyak sering terjadi. Nah, oleh karena itu, di dalam aplikasi ini kita sediakan sebenarnya wadahnya. Di regulasi tidak ada sebenarnya, tapi kasus ini sering lebih banyak terjadi di lapangan. Nah, itu adalah fungsi dari laporan harian non SKP. Fungsinya sebenarnya di dalam aplikasi ini tidak punya impact terhadap kinerja bulanan atau tahunan. Sebenarnya nggak ada impactnya. Fungsinya hanya untuk memotret kondisi yang ada. Karena apa? Kalau seandainya punya impact terhadap kinerja bulanan atau tahunan, seolah-olah kita membuat fitur yang mendorong orang untuk boleh bekerja di luar tugas jabatan. Nah, bagaimana caranya di dalam sistem kalau seandainya saya punya kegiatan di luar tugas jabatan, tidak ada SK, SP dan seterusnya, tapi saya punya dampak atau impact ke kinerja bulanan. Caranya adalah sebenarnya bukan dari laporan harian non SKP, tapi dari mana? Disposisi. Jadi disposisi ini dia punya impact terhadap kinerja bulanan. Nah, seperti apa detailnya nanti ya. Kita belum nyampe ke disposisi. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, kalau ada yang bertanya, Pak, laporan harian non SKP itu sama tugas tambahan bedanya apa? Bisa memberikan ya, informasi bahwa kalau laporan harian non SKP itu di luar tugas jabatan dan tidak ada SK, SP, ST dan seterusnya, itu laporan harian non SKP. Seperti itu. Nah, setelah itu kita berlanjut lagi ke laporan harian tugas tambahan. Nah, laporan harian tugas tambahan ini tidak memiliki impact terhadap kinerja bulanan, tapi dia punya impact terhadap kinerja tahunan. Jadi kalau Bapak Ibu isi tugas tambahan, itu kinerja bulanan saya tidak berimpact, tapi impactnya adalah di kinerja tahunan. Dan kinerja tahunan impactnya untuk melaksanakan proses kenaikan pangkat dan sebagainya. Gitu. Nah, cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya adalah Bapak Ibu klik tugas tambahan di sini. Kemudian Bapak Ibu klik tambah. Masukkan tahunnya, nama tugas tambahan dan nomor SK-nya. SP, ST dan seterusnya lah. Misalkan saya inputkan saja petugas CAT ya. Jadi rencananya kan pasti sebentar lagi kita ada penerimaan CPNS ya. Nah, nomor SK-nya misalkan 1234 garis miring CAT misalkan. Kita simpan. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya laporan harian tugas tambahan. Apa sih laporan harian tugas tambahan? Begini. Saya punya surat tugas ataupun SK tim penerima CPNS. 1 SK. Tapi tugas saya terkait dengan SK tersebut ternyata banyak. Saya harus di briefing, saya harus rapat koordinasi, saya harus rapat teknis, sampai saya harus menjadi petugas pengawas ujian di titik lokasi tertentu. Banyak ya, tapi 1 SK, 1 ST, seperti itu. Nah, itu terhitungnya hanya 1. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian, oh hari ini saya briefing dapat tugas tambahan 1. Hari ini saya rapat koordinasi lagi, dapat lagi tugas tambahan lagi 2. Jadi hitungnya jangan gitu, itu kan 1 SK sebenarnya semuanya. Jadi jangan dihitungnya seperti itu tugas tambahannya. Makanya di dalam aplikasi kita bedakan antara tugas tambahan sama laporan harian tugas tambahan detailnya. Nah, kalau Bapak Ibu briefing, rakor dan sebagainya
yang terkait dengan satu SK tersebut, inputnya di laporan harian tugas tambahan. Nah ini Bapak Ibu tinggal pilih mau SK yang mana, petugas CAT kah atau yang lainnya. Nah nanti muncul SK-nya dia. Muncul SK-nya dia, kemudian input hari ini saya briefing, hari ini saya rapat koordinasi, hari ini saya rapat teknis, hari ini saya mengawasi di titik lokasi di Kepri misalkan Kepulauan Riau dan sebagainya, simpan seperti itu. Tapi nanti sistemnya akan membacanya itu hanya satu. Nah kemudian di sebelahnya tugas tambahan ada kreativitas. Kreativitas ini lagi-lagi impactnya bukan ke kinerja bulanan, tapi impactnya terhadap kinerja tahunan. Jadi tugas tambahan dan kreativitas itu impactnya terhadap kinerja bulanan, kinerja tahunan. Caranya juga gampang sekali, tinggal ke kreativitas, kemudian input saja kreativitasnya. Nanti otomatis sistem akan menghitung ya, berdasarkan kondisi di regulasinya. Jadi kalau Bapak Ibu punya 1 sampai dengan 3 tugas tambahan, nanti sistem akan otomatis menghitungnya 1 poin. 4 sampai 6 hitungnya 2 poin. Kemudian 7 tugas tambahan hitungnya 3 poin. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi udah otomatis dihitung oleh sistem. Nanti di efek di kinerja tahunannya. Seperti itu. Makanya saya coba buka SKP tahunannya. Tadi saya sudah dapat 1 SK tim, jadi harusnya saya dapat tambahan 1 poin nih di SKP tahunan saya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini SKP saya masih kecil, namanya 15,24, tapi berkat adanya tugas tambahan, petugas CAT, saya dapat 1 poin, yaitu jadi 16,24 otomatis seperti itu. Jadi otomatis dapat nilainya tugas tambahan. Kemudian kreativitas juga sama halnya seperti itu. Kemudian di sini ada disposisi. Kita ke kanan lagi. Jadi ada namanya disposisi. Nah, disposisi ini impactnya bukan ke tahunan, tapi ke bulanan. Kalau tadi tugas tambahan dan kreativitas impactnya ke tahunan, disposisi ini impactnya ke kinerja bulanan. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu punya tugas, ada perintah dari pimpinan, yang dimana perintah pimpinan itu di luar tugas jabatan, dan tidak ada SK, SP, ST dan seterusnya, mintalah disposisi, karena impactnya ke kinerja bulanan Bapak Ibu sekalian. Jadi Mas Alex tolong dong buatkan saya slide presentasi untuk rapat besok, itu menghabiskan waktu dan tenaga saya hari ini. Saya akan minta ke atasan saya, boleh Pak, tapi mohon disposisi dari sistem ya Pak ya, supaya saya dapat tambahan di kinerja bulanan saya. Kinerja bulanan dapat tambahan, TPP saya nambah juga. Seperti itu. Jadi saya minta disposisi. Nah, caranya bagaimana? Gampang. Ini posisi saya atasan ya sekarang ya. Saya atasan, saya klik disposisi. Kemudian saya input. Nah, saya pilih dulu nama bawahan saya, siapa yang akan saya disposisikan. Nah, misalkan saya klik ini. Kemudian saya masukkan tanggal pengerjanya kapan, misalkan tanggal 11 Juni, kegiatannya apa, misalkan buatkan laporan kegiatan misalkan contoh saja. Nah kemudian rencananya ini saya akan minta laporannya itu hari Selasa misalkan. Ini kan tanggal 11 ya, hari Selasa itu berarti tanggal 15 ya. Berarti 4 hari ya. 4 hari. Kemudian saya simpan. Oke. Nah, dia deadline-nya adalah langsung 4 hari sebelum deadline. Nanti kalau seandainya sudah tinggal 3 hari, dia akan agak berkedip. Sekarang saya ganti ya. Nah, dia akan agak berkedip. Mendekati soalnya 3 hari sebelum deadline. Seperti ini.
Nah nanti ini akan muncul di bawahannya, misalkan ini Ibu Ratmina siapa ya? Di sini ada nggak? Nggak ada. Oke, saya coba logout, login ke YBS ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau melihat di pojok kanan atas, itu ada yang berkedip bertuliskan 1, berarti dia ada satu disposisi yang harus dilaksanakan. Beliau bisa mengklik yang kedip itu tadi atau ke disposisi tindak lanjutnya. Nah, saya klik aja yang gampangnya yang ini aja. Nah, dia akan muncul langsung ke sini. Oh, saya ada tugas dari disposisi dari atasan membuatkan laporan kegiatan. Saya sudah terima nih, saya sudah baca. Dan di sini YBS bisa memberikan status. Nah, statusnya adalah misalkan saya ambil dalam pengerjaan. Nah, ini dalam pengerjaan statusnya. Dalam pengerjaan. Sehingga atasan nanti, kalau saya login kembali ke atasan, itu bisa tahu, oh ya, disposisi saya sudah diterima oleh YBS dan di dalam pengerjaan. Oke. Kalau seandainya sudah selesai, statusnya bisa saya ubah lagi. Ini jadi yang punya status bukan hanya Facebook. Saya ganti statusnya menjadi selesai dilaksanakan misalkan. Nah, ini selesai dilaksanakan. Nah, nanti kalau selesai dilaksanakan sudah, atasan itu bisa memberikan status juga ya di sini posisinya. Ini adalah status yang diberikan oleh atasan. Ya, saya harus login lagi sebagai atasan yang tadi, kemudian memberikan statusnya. Nah, sekarang saya berikan status dari atasan ya. Sini statusnya ada 3 saat dilaksanakan, tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan melewati deadline. Saya pilih yang selesai dilaksanakan saja. Nah, ini selesai dilaksanakan. Kalau selesai dilaksanakan ini artinya dia akan dapat nilai tambahan di kinerja bulanan. Menunggu deadline-nya habis dulu ya. Nunggu deadline-nya habis dulu, baru dia dapat nilainya. Isi kosong, deadline masih ada soalnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti munculnya di sini. Sini. Oh, saya harus login ke bawahannya dulu. Ini atasannya. Bawahannya saya lupa belum membuat bulanannya ya, jadi nggak bisa dilihat.
Berarti itu untuk disposisi ya. Saya ulangi lagi, disposisi ini efeknya bukan ke tahunan tapi ke bulanan kalau dilaksanakan. Selesai disposisi, kita lanjut ke sebelah kanannya, itu ada lain-lain. Di lain-lain itu ada apa saja? Di lain-lain itu salah satunya ada yang namanya perjanjian kinerja. Jadi perjanjian kinerja ini disusun oleh masing-masing pegawai, kemudian diinputkan ke dalam menu perjanjian kinerja ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah nanti ketika kita menyusun SKP tahunan, itu akan muncul perjanjian kinerjanya kita sebagai referensi. Coba kita inputkan ya, kita coba saja. Saya contohkan. Nah, di sini saya contohkan saja. Yang mau mengikuti silahkan. Kita inputkan misalkan PK tahun 2021. Nah, ini sudah. Kemudian saya klik perjanjian kinerja. Nah, di sini saya bisa menambahkan sasaran strategis. Misalkan saya tuliskan saja sasaran strategis 1 misalkan. Saya simpan. Ini harus saya refresh dulu. Nah, ini sudah muncul sasaran strategi 1. Kemudian setiap sasaran strategis ini kan ada indikatornya ya. Kita bisa input dengan cara klik edit di sini. Nah, di sini bisa dimasukkan indikatornya. Misalkan indikator 1. Satuannya misalkan 100. Ya. Kemudian saya simpan. Oke, nah ini sudah masuk. Nah, masuk seperti ini. Indikator 1 100%. Sama seperti itu. Kemudian di sini juga bisa kita tambahkan program berikut dengan anggarannya. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu menyusun SKP tahunan, kan salah satu referensinya ada perjanjian kinerja ya. Nah, di sini tadi kita sama-sama menyusun target SKP tahunan ya. Nah, kalau misalkan kita tambah SKP-nya, kemudian kita lihat PK-nya kita, nah di sini muncul ya. Pada saat kita sudah menyusun PK-nya tadi, itu dia muncul di bagian bawahnya. Sasaran 1, indikator 1, 100%. Jadi Bapak Ibu nanti bisa yang sudah menyusun PK-nya tadi kan disampaikan ya oleh Pak Sekda, tadi juga disampaikan bahwa di Purworejo ini kan penyusunan PK ini sampai ke level pelaksana. Nah, ini bisa dimasukkan, digunakan sebagai referensi dalam penyusunan SKP tahunannya. Itu dengan cara di menu perjanjian kinerja pada lain-lain. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke menu yang selanjutnya. Di sini ada edit staf bawahan. Edit staf bawahan. Fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya adalah untuk mensortir bawahan yang tidak seharusnya masuk ke saya. Biasanya ada beberapa kondisi yang dimana ini untuk kondisi-kondisi tertentu saja ya, tidak semuanya. Ada bawahan yang oh ini nggak perlu masuk ke saya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa di drop, bisa di drop. Ini nggak perlu nih, bisa saya drop. Ini nggak perlu sampai saya, bisa saya drop. Sehingga saya hanya menyetujui orang yang benar-benar bawahan langsung saya ataupun bawahan dari bawahan saya, misalkan. Karena kondisinya saya atasan 2, misalkan seperti itu. Jadi bisa di drop di sini. Itu ada di edit staff bawahan. Kemudian edit profile ini sendiri, ini adalah edit profile. Edit profile ini salah satunya adalah
bisa digunakan tadi kita sama-sama gunakan untuk setting atasan langsung. Dan yang kedua adalah perubahan password. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merubah password, itu bisa di sini. Kita ubah misalkan 1, 2, 3, 4. Konfirmasi passwordnya juga harus sama dengan yang di atasnya ya, 1, 2, 3, 4. Harus match. Kalau sudah klik simpan, oke, maka passwordnya akan berubah. Seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya adalah di target SKP tahunan PLT. Di sini ada PLT ya, ada fungsi PLT. Fungsinya apa? Fungsinya adalah begini. Kalau saya misalkan menduduki jabatan definitif, kemudian saya ditunjuk untuk menjadi PLT salah satu jabatan, sebenarnya saya tidak perlu menyusun SKP PLT tersebut. Sebenarnya ya. Karena apa? Karena tugas sebagai PLT tersebut itu akan menjadi tugas tambahan saya. Betul nggak? Betul ya. Tugas jabatan PLT saya itu menjadi tugas tambahan di SKP saya. Pertanyaannya adalah terus kenapa saya harus menyusun SKP dan kenapa ada SKP PLT? Fungsinya adalah impact-nya bukan ke kita, tapi ke bawahan kita. Bukan ke kita, tapi ke bawahannya kita. Karena kenapa? Bawahan kita yang jabatan PLT itu butuh cascading. Butuh cascading mereka untuk jabatan SKP PLT tersebut. Misalkan saya Kepala Dinas Pendidikan, kemudian PLT Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan. Eselon 3 di Dinas Kesehatan tersebut itu membutuhkan cascading SKP dari Kepala Dinas Kesehatan tersebut. Jadi dibutuhkannya oleh bawahan saya untuk jabatan PLT tersebut. Fungsinya adalah bukan ke saya, tapi ke bawahan saya. Oleh karena itu, kita harus menyusun target SKP PLT-nya. Nah, caranya inputnya sama persis seperti kita input SKP tahunan tadi. Buat periode, kemudian input SKP tahunannya sama persis ya. Tapi bedanya adalah di formatnya atau di menunya SKP PLT. Nah, misalkan 4 Januari sama persis. Kita buat periode dulu seperti ini. Simpan. Oke. Kita contohkan saja ya, apa ya? Nah, misalkan saya masukkan saja SKP 1 PLT. Targetnya 1 laporan. Kemudian target waktunya 12. Saya simpan. Kemudian saya tambahkan lagi SKP 2 PLT. Oke. Nah, seperti ini ya, SKP 1 PLT, SKP 2 PLT. Gak apa-apa, harus besar harus kecil lah, biar variasi. Nah, ini nanti saya artinya punya 2 SKP ya. Satu adalah SKP jabatan PLT saya. Yang kedua adalah SKP definitif saya, yang ini. Sudah saya tunjukkan. SKP definitif saya. Ini 2 ya, ada 2. Satu adalah menginput data, satu menyusun laporan. Ini adalah SKP jabatan definitif saya. SKP 1 dan SKP 2 itu tadi ada SKP PLT saya. Nah, bagaimana kondisinya nanti di bawahannya? Di bawahnya akan seperti ini. Saya login sebagai bawahannya. Masuk. Kemudian saya coba susun SKP tahunan. Periodenya saya sembarang aja nih, supaya lebih cepat ya. Simpan. Oke. Masuk ke dalam target SKP. Kemudian saya klik tambah. Nah, ini kan kelihatan ya, ini SKP saya yang tadi. Ini saya login sebagai bawahan saya.
ini adalah cascading untuk SKP atasan yang tadi. Input data menyusun laporan itu adalah SKP jabatan definitif. Nah, tetapi kalau misalkan saya centang atasan saya adalah PLT seperti ini, dia yang muncul di bawahnya. Nah, ini SKP PLT, SKP 1 PLT, SKP 2 PLT. Jadi bisa saya cascadingkan. Kalau atasan saya adalah PLT, seperti itu prosesnya. Nanti pada saat saya cetak target SKP, itu yang tercetak, jadi kan atasan saya atau saya sendiri sebagai atasan itu kan berarti memiliki 2 jabatan ya. Satu adalah jabatan misalkan Kepala Dinas Pendidikan, PLT saya adalah jabatan Kepala Dinas Kesehatan. Pada saat bawahan saya itu memilih PLT, atasannya dan cascadingkan dengan SKP PLT, pada saat proses cetak, yang tercetak di bawahan tersebut adalah jabatan atasan langsungnya adalah Kepala Dinas Kesehatan PLT, PLT Kepala Dinas Kesehatan. Tulisannya langsung otomatis seperti itu di dalam sistem. Otomatis seperti itu di dalam sistem, seperti itu. Pada saat nanti proses pencetakan. Jadi itu yang harus kita lakukan kalau seandainya kita menduduki jabatan PLT. Nah, kemudian kita geser lagi di menu yang paling kanan terakhir sebelum report. Di sini ada detail SKP tahunan, ada detail di dalam detail SKP tahunan ini ada user bawahan. Jadi kalau dari sisi user itu bisa melihat detail SKP tahunannya itu dari sisi kualitas. Misalkan begini, saya kasih contoh ya. Di SKP tahunan ini, misalkan kita cek realisasinya, ini nilainya 89 misalkan. Misalkan, ini nilainya 89. 89 ya kualitasnya ya. Untuk kegiatan yang menginput data. Kita ingin tahu, kalau tadi kan kita sudah tahu ya, gimana caranya melihat tracking record dari kuantitasnya. Cukup klik yang tadi 29 data itu, dia akan tracking recordnya dari mana angka 29 data tersebut. Itu kalau kita berbicara kuantitas. Kalau kualitas, dari mana angka saya dapat 89? Nah, mengeceknya adalah di detail SKP tahunan, pilih user, kemudian pilih tahun 2021, klik cari. Seperti ini. Nah, detailnya itu dari sini. Nah, ini karena belum banyak diinput kan ya, nggak kelihatan variasinya ya. Nah, nilai 89 itu diambil dari sini. Yaitu diambil dari kegiatan Juni, yang kegiatan menginput data tadi. Jadi judulnya di atas. Ini dikelompokkan per SKP tahunan. SKP tahunnya ini menginput data. Yang saya lakukan prosesnya adalah Januari sampai bulan Mei kosong, Juni tiba-tiba ada dengan nilai 89, dirata-ratakan 89. Jadi kualitas SKP tahunan itu diambil dari sini. Diambil dari sini. Jadi kalau ingin tahu dari mana SKP tahunan saya kualitas untuk menginput data itu 89. Nah, itu ngambil dari rata-rata sini. Nah, ini nanti akan variatif sekali. Nanti Januari ada nilainya misalkan 90. Maret ada misalkan 89. April ada nilainya 92. Itu dirata-ratakan, dapatlah di sini. Ini yang menjadi nilai kualitas SKP tahunan untuk kegiatan menginput data. Nah, itu kalau mau mencari, men-tracking dari mana kita dapat nilai kualitas itu, kualitas SKP tahunan untuk butir kegiatan tersebut. Itu carinya ada di detail SKP tahunan ini. Dia akan klasifikasikan per butir SKP tahunannya. Nah, ini butir kegiatan SKP saya nomor 2 yang menyusun laporan. Nah, kelihatan juga. Itu detail SKP tahunan. User. Kalau detail SKP tahunan dari sisi bawahan, itu untuk mengidentifikasi adakah bawahan saya yang menggunakan SKP saya sebagai
cascading-nya apa tidak. Nah, saya bisa ngecek nih, misalkan saya mau tahu adakah bawahan saya menggunakan SKP saya sebagai cascading. Nah, ini nggak ada, kosong. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada satupun bawahan saya yang mengambil SKP saya sebagai cascading-nya. Nah, dari mana tahunya? Dari pada saat Bapak Ibu tadi input SKP tahunan, itu kan ada pilihannya di sebelah tadi ya, sebelum SKP PLT tadi saya jelaskan. Itu kan ada pilihan SKP yang saya susun ini itu terkait dengan SKP atasan saya yang mana. Nah, dari situlah nanti sistem tahu. Kurang lebih seperti itu untuk fungsi untuk detail SKP tahunan untuk yang bawahan. Nah, baik, Bapak Ibu sampai di sini sudah saya jelaskan ya seluruh menu atau fiturnya di dalam aplikasi ini. Dari sisi user ya, itu baru dari sisi user, belum operator. Operator besok. Kita akan bahas tuntas operator besok. Nah, sampai di sini dari sisi user, silahkan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang mungkin kita perlu diskusikan lebih lanjut, saya persilahkan. Terima kasih. Kalau dulu di bulan Februari kita bahasnya cuma sampai 3 tahapan saja ya sebenarnya. Mulai dari SKP tahunan, bulanan, harian selesai. Kalau kali ini kita bahas semua fiturnya, coba. Kalau ini Mas, kalau tadinya kan eselon 4 punya staff, terus kemudian taruhlah bulan depan itu yang bersangkutan pensiun. Nah, artinya apakah pekerjaan-pekerjaan dari yang staff itu diambil alih oleh atasan langsungnya? Kalau seandainya bawahannya kosong karena pensiun, jadi artinya bahwa dia tidak mempunyai staff, dia tidak mempunyai bawahan. Nah, selama ini pekerjaan-pekerjaan bawahan itu secara otomatis diambil alih, terus kemudian dimasukkan dalam target dan realisasi atasan itu sendiri. Bulanan, atasan dan laporan harian kerja. Itu Ya. bisa atau tidak? Opsinya salah satunya seperti itu, atau opsinya misalkan saya seharusnya memiliki 3 bawahan. Nah, ternyata yang bawahan saya yang satu itu kosong. Artinya opsinya bisa saya kerjakan sendiri atau saya limpahkan ke bawahan saya yang nomor 2 atau nomor 3. Tapi kalau seandainya kondisinya misalkan bawahan saya cuma 1 dan itu tidak ada, artinya kan saya harus mengerjakan sendiri. Artinya ya, maka di bulanannya pekerjaan yang bawahan tersebut itu harus tercantum di dalam target bulanan saya. Jadi nanti impact-nya juga pasti ada, karena penilaian itu seperti saya sampaikan tadi, semakin banyak target bulanan itu semakin gampang, mudah untuk bisa mendapatkan nilai kinerja tinggi. Sebenarnya seperti itu. Mungkin seperti itu aja. Tanpa ada approve lagi ya? Iya, betul. Tanpa ada approve lagi. Nah, kalau misalkan kan ini kan kondisinya bulanan ya? Ya, tanpa bulanan itu tanpa ada approve juga. Seperti itu. Dan memang kan approve untuk verifikasi hariannya itu sendiri kan di dalam sistem ini kan sudah nggak ada lagi. Seperti itu. Sudah kita sederhanakan, sudah ada verifikasi laporan harian bawahan lain. Kurang lebih seperti itu. Ada yang lain? Tadi sebelum kita mulai sebenarnya saya melihat ada beberapa user atau pegawai peserta yang hadir pada hari ini sudah lengkap tadi saya lihat. Sudah ada tahunannya, ada bulanannya, hariannya. Artinya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini itu sebagian besar sudah menggunakan sistem ini sebenarnya. Jadi sudah tahulah sebenarnya dasar-dasar penggunaan sistem ini. Cuman informasi yang saya sampaikan ini adalah lengkapnya saja. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau ditanya seluruh fiturnya, intinya adalah Bapak Ibu bisa menjelaskan. Biasanya Bapak Ibu akan menjelaskan pertama bisnis prosesnya 3 tahapan tadi, tahunan, bulanan, harian.
Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lainnya aja, seperti ini non SKP ini untuk apa? Bedanya apa dengan tugas tambahan sama kreativitas, ya, seperti itu. Kemudian ini non SKP ini berpengaruh nggak, tugas tambahan berpengaruh nggak dengan kinerja bulanan, standar saja sebenarnya. Jadi seperti itu. Dari sisi user, dari sisi user. Ada lagi? Untuk penilaian akhirnya nanti seperti apa? Kalau dulu DP3 terus kalau dulu DP3 lah seperti itu, kalau sekarang setelah pakai ini nantinya seperti apa? Apa masih sama yang saat ini prestasi kerja itu? Masih sama, prestasi kerja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu ya, jadi begini, saya kasih contoh sampel aja. Dari mana sih nanti nilai TPP saya? Misalkan seperti ini. Di sini ada target realisasi bulanan ya. Nah, di sini ada nilai ya, ada 69,33. Jadi nanti ada kasus di mana nilai SKP di sini mungkin saja berbeda ketika kita melihat di realisasi SKP bulanannya kita. Kenapa bisa seperti itu? Misalkan realisasi SKP bulanan saya ketika saya buka ini kok nilai saya 75 misalnya. Tapi kok di sini 69,33. Nanti ada kondisi seperti itu. Kenapa? Karena pada saat nilai 69,33 itulah atasan meng-approve kinerja bulanan saya. Jadi supaya match gimana? Approve ulang. Jadi misalnya gini, atasan saya terlalu cepat melakukan approval, padahal saya belum realisasikan sepenuhnya. Misalkan contoh saja, terlalu cepat meng-approval, sehingga munculnya nilainya adalah rendah di sini. Misalkan 79 misalnya, 79. Nah, ketika saya sudah menyelesaikan kinerja bulanan saya, nilainya misalkan 95. Tapi kok di sini saya 79. Jadi yang diambil itu adalah nilai yang di sini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nilai yang pada saat di approval. Jadi kalau seandainya beda, Pak, kok nilai saya 95 di realisasi bulanan, tapi kok di sini nilainya 69 misalnya. Oh, berarti pada saat 69 tersebutlah atasan melakukan approval. Jadi tinggal cukup solusinya approval ulang, dia akan update di sini. Jadi dilihat di sini ya, dilihat di sini. Jadi kalau misalkan ada kondisi misalkan pahit-pahitnya misalkan ekstrimnya adalah setelah dibayarkan TPP-nya berdasarkan nilai 69 itu. Nah, padahal di realisasi SKP bulanannya itu nilai 95. Nanti ada yang komplain, Pak saya 95 tapi kok nilai TPP saya dipotongnya lumayan ya dan sebagainya, padahal ini yang dipakai. Jadi ini yang dipakai ya Bapak Ibu sekalian. Nilai yang di-approval oleh atasan itulah yang dipakai. Jadi kalau seandainya ada yang kondisinya curang misalkan dengan hal kondisi tertentu, dinilai nih oleh atasan 95 misalnya seperti itu ya, dinilai 95, terus dia otak-atik supaya dapat nilainya tinggi lagi misalkan, sehingga naik berubahnya jadi 99 misalkan. Ya percuma, kalau nggak di-approval atasan juga percuma, yang di-approval ya waktu 95 itu. Jadi kalau ada perubahan apapun yang berdampak pada nilai kinerja bulanan, itu minta tolong atasannya itu approval lagi. Karena yang sah itu adalah nilai yang di-approval oleh atasan. Itu nilai yang sah. Dan nilai yang sah itu yang akan digunakan oleh sistem untuk pembayaran TPP. Seperti itu. Nah ini kalau kita berbicara kinerja bulanan. Jadi kinerja bulanan TPP itu nanti ngambil dari sini. Besok kan kita masuk ke menu operator. Operator itu nilai kinerja bulanannya itu ngambil dari sini. Jadi seperti yang kita bahas waktu bulan Februari kemarin itu kan, perhitungan TPP itu kan ada 3 faktor ya, nggak salah. Dari nilai kinerja, absensi atau disiplin, dan kinerja organisasi. Nah yang kinerja individu ini dapatnya dari sini, bulanan ini. Jadi yang dicek selalu yang di sini, jangan di dalam sini. Seperti itu. Coba saya buka realisasi bulanannya, match nggak? 9,33. Nah ini untungnya match 9,33. Jadi ada kondisi nanti
Ini 95, di situnya berapa? 69 tadi. Nah, itu berarti di profilnya pada saat posisi 69 ini. Tuh. Tinggal minta atasannya profil ulang aja. Jadi ingat yang dipakai bukan nilai yang di sini, tapi yang di yang tadi ya. Nah itu kalau kinerja bulanan. Nah kalau kinerja tahunan, kita lihatnya di sini. Kalau kinerja tahunan di SKP target dan realisasi tahunan, klik realisasi. Nah di sini, ini kita ngeliatnya di sini SKP-nya masih kecil ya, 16,24. Oh iya jelas. Targetnya 1.200, realisasi 29. Ada 2 target yang baru direalisasikan juga baru ini aja kok. Nilainya ini boleh ini. Ini adalah nilai SKP. Nanti ada lagi nilai perilaku. Nilai perilaku itu dari aplikasi 360. Perilaku dikombinasikan, hasilnya adalah form prestasi kerja. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Besok kan operator cepat ya, besok kan operator agak cepat. Nanti kita bisa main-main di aplikasi perilaku 360. Jadi besok operator itu kan fungsinya hanya cetak sama import data aja, cepat besok. Besok itu operator itu mungkin saya menjelaskan itu nggak setengah jam mungkin selesai. Setengah jam selesai, baru kita nanti akan coba explore lebih lanjut aplikasi 360 perilaku. Biar Bapak Ibu dapat semuanya. Kita akan coba Bapak Ibu menilai perilaku peserta yang di sampingnya dan sebagainya. Kita simulasi lagi perilaku 360-nya sampai kita masuk ke form prestasi kerja. Selesai cetak form prestasi kerja. Kalau target SKP tadi sebenarnya juga bisa dicetak ya. Form target SKP ini bisa dicetak. Jadi form target SKP bisa dicetak, form realisasi SKP juga bisa dicetak, nanti form prestasi kerja juga bisa dicetak. Pak Alex, Ya. form itu yang dicetak Pak Alex di depan itu bisa dibesarkan nggak Pak Alex? Oh, iya. Ini, sebentar, saya cetak ya. Ya, cetak terus dibesarkan. Nah, itu dia judulnya yang pertama. Kebetulan kemarin SKP saya 2021 itu alhamdulillah saya sudah bikin dari kinerja. Nah itu ditolak karena ada tulisan formulirnya Pak Alex. Formulir sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Harusnya apa? Tidak pakai formulir. Sasaran kinerja pegawai negeri sipil saja. Iya. Terus yang kedua di unit kerja. Unit kerja itu saya lihat di situ mengambil data dari simpaknya itu sub unit kerja. Nah itu yang betul bagaimana? Kalau unit kerja itu sebenarnya semakin detail itu semakin bagus sebenarnya. Semakin detail semakin bagus. Jadi sebenarnya judul kolom, Kalau unit kerja ya. judul kolom tidak mengikat ya. Kalau judul itu tidak mengikat, harusnya kontennya yang mengikat. Ya. Terus yang terakhir di report target tahunan SKP itu ketika kita mengambil satuan yang panjang, nanti jadi tabelnya berantakan. Kemarin kalau nggak salah sudah saya sesuaikan. Nanti dicek lagi ya. Ini masih bicara. Oh sekarang masih. Saya bisa minta nanti akhir acara ya, setelah kegiatan ini saya minta nama dan nicknya ya. Minta nama dan nicknya untuk jadiin sampel. Nanti kayak bener ya. Untuk jadiin sampel. Aku takut dari bener mau kayak ini. Sekalian nanti saya coba cek
untuk formulir itu sebenarnya ini sudah standar di Perka 1 tahun 2013 sebenarnya. Saya harus cek dulu ya, Kalimat itu sebenarnya adalah kalimat standar di Perka 1 tahun 2013. Nah kalau seandainya benar, itu standar Perka 1 tahun 2013, dan itu ditolaknya di Kanrek atau bukan? Di Kanrek. Nah itu nanti akan kita informasikan ke Kanrek, karena di beberapa Kanrek itu ada beberapa hal yang harus kita sinkronisasikan juga. Contoh kemarin di Kanrek Denpasar itu mintanya semuanya itu harus 12 bulan. Nah, akhirnya kita buat surat edaran dari Direktorat Kinerja ke Kanrek Denpasar untuk istilahnya mengklarifikasi itu. Nah di beberapa Kanrek juga kondisinya ada lagi beberapa hal. Itu ada yang juga harus kita buatkan surat dari Direktorat Kinerja untuk mengklarifikasi beberapa hal tersebut. Nanti kita coba, kita cek di Kanrek juga. Pertemuan di 2015 Ada yang lain mungkin? Ini masukan buat kita juga ya sebenarnya ya. Masukan buat kita juga. Ada yang lain? Ada yang lain mungkin? Cukup? Cukup ya? Baik. Mungkin sampai di sini ya Bapak Ibu sekalian. Sudah hampir jam 10:30. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir. Nanti jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan ataupun didiskusikan, besok kita bisa lanjutkan kembali. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, untuk materi besok kita mungkin lebih fokus di operator. Kemudian mungkin nanti kita juga akan bahas terkait dengan aplikasi 36 dan sebagainya. Ini itu. Besok kita mulai jam 7:30 ya Pak ya? 7:30 kembali lagi di ruangan yang sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.